Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai meeting TMPOZ pada pagi hari ini, saya himbau seperti biasa, yang pertama supaya semuanya bisa on cam, yang kedua suaranya bisa di mute selama berlangsungnya presentasi dan bisa diaktifkan lagi apabila mau mengajukan pertanyaan atau mau membicarakan sesuatu. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Heni, Ibu Erna, Pak Gigi, Pak Romi, Pak Rahmanto yang akan presentasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang lainnya yang berkesempatan hadir juga di meeting pada pagi hari ini, terima kasih, selamat datang semuanya. Saat ini kita akan mempresentasikan materi yang luar biasa, tidak kalah pentingnya dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang vitamin B kompleks. Kalau sebelum-sebelumnya di video-video yang telah diupload sebelumnya sudah disampaikan tentang Aminolife, Tolevit, HG-Gel, dan Violvac. Dan kali ini kita akan membahas materi vitamin B kompleks. Apa sih vitamin B kompleks itu? Pentingnya apa? Indikasinya apa? Untuk hewan itu bagus atau tidak produknya? Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Hewan Rahmanto untuk menyampaikan materi presentasi pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ita selaku pembawa acara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Heni, Pak Gigi, Ibu Erna, dan Bapak Ibu semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada acara seminar pada pagi hari ini. Insya Allah saya akan mengupas atau menjelaskan masalah multivitamin B kompleks, salah satu produk interest kita. Ya, ini yang akan saya bawakan, multivitamin B kompleks, salah satu produk interest kita. Sebelum kita fokus pada B kompleks, kita akan jelaskan vitamin secara umum. Vitamin merupakan suatu kelompok heterogenus bahan kimia yang bersifat esensial untuk pakan dan tidak mempunyai hubungan struktural atau fungsional antara satu dengan lainnya. Menurut sifat kelarutannya, vitamin dibagi dua jenis, vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air, vitamin B, dan vitamin C. Sekarang kita fokus kepada vitamin B kompleks. Apa sih fungsi dan peranan vitamin B kompleks itu? Apa definisinya? Vitamin B kompleks adalah satu kelompok vitamin B, yaitu ada B1, tiamin, B2, riboflavin, B3 ini niacin atau vitamin PP, B5, D-pantotenic, B6, tiridoksin, B7, B9, B9 itu asam folat, B12, cyanokobalamin. Di mana vitamin B kompleks ini dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga nutrisi lebih optimal dan efisien. Saya jelaskan sedikit masalah metabolisme tubuh. Apa sih? Metabolisme tubuh adalah merupakan proses kimia di dalam tubuh yang mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Vitamin B kompleks ini dibanding vitamin yang larut dalam lemak itu sangat mudah kehilangan, sehingga bisa muncul defisiensi vitamin. Karena apa? Karena vitamin B dan C itu termasuk vitamin yang larut dalam air, sehingga di dalam tubuh itu vitamin B ini tidak bisa disimpan. Kalau kelebihan langsung dibuang lewat urin. Selain itu, yang menyebabkan defisiensi vitamin B kompleks ini antara lain stres, defisiensi nutrisi, sakit, masa penyembuhan, produksi telur. Untuk itu dibutuhkan tambahan asupan vitamin harian dengan pemberian multivit B kompleks. Ini dia produk interest kita, multivit B kompleks dengan dosis 10 ml per 10 liter air minum, kemasan 1 liter. Di sini ditulis karena memang vitamin harian, makanya bahasa
Inggrisnya for everyday use, untuk penggunaan sehari-hari. Multivit B kompleks kita dengan komposisi yang lengkap, B1, B2, PP ini tadi vitamin B3, B5, B6, B12 dengan jumlah kandungan yang cukup banyak kalau saya melihat dari produk-produk kompetitor. Nah, dengan kita selalu memperhatikan akan asupan dari multivit B kompleks, karena mengandalkan dari pakan pun tidak bisa, peternak sering menambahkan vitamin lewat air minum, maka manfaat vitamin B kompleks ini akan menyebabkan nafsu makan meningkat, produksi telur meningkat, menjaga fungsi sistem saraf, dan membantu produksi sel darah merah. Demikian makalah yang singkat ini yang sudah saya sampaikan. Kembali saya waktu dan tempat ke Ibu Ita sebagai pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramanto atas penyajian materinya. Ini sangat bagus sekali. Ternyata bukan manusia saja yang perlu vitamin ya Pak ya, tapi juga hewan-hewan ternak kita di luar sana juga membutuhkan yang namanya vitamin. Oke, saat ini saya akan membuka ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu audiens yang telah berkenan hadir, yang mau menyampaikan pertanyaan, mungkin bertanya-tanya yang lebih lagi tentang vitamin B kompleks ini. Silahkan Bapak Ibu boleh langsung menyalakan suaranya. Saya izin bertanya, Ibu Moderator. Ya, silahkan Bapak Timotius. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi Pak. Pak Dr. Hewan Ramanto, terima kasih atas paparannya yang singkat, padat, dan cukup menjadi bekal buat kita semua di lapangan. Mungkin saya hanya bertanya begini, di saat-saat kondisi stres, biasanya itu kan peternak umumnya memberikan vitamin C, sedangkan kita tidak mempunyai produk vitamin C. Mungkin saya hanya pengen bertanya, bagaimana multivitamin B kompleks bisa juga untuk mencegah stres? Mohon bisa dijelaskan mekanismenya, Pak. Begitu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Tim atas pertanyaannya. Alhamdulillah, saya sendiri sudah pegang program cukup lama Pak Tim di salah satu langganan kita, di mana kita kan tidak punya vitamin C, dan ternyata sampai saat ini tanpa vitamin C, alhamdulillah produksi dan kesehatan ayamnya masih cukup baik, yaitu berkah PAM ya. Kenapa di sini saya katakan tanpa vitamin C dengan multivit B kompleks ini bisa mencegah stres? Sebenarnya dari gangguan metabolisme itu sendiri sudah menyebabkan stres, sedangkan dengan multivit B kompleks akan memperbaiki, meningkatkan metabolisme. Itu yang pertama. Makanya dengan metabolisme yang dengan B kompleks yang cukup, ya, dengan B kompleks yang cukup, metabolisme itu akan diperbaiki sehingga energi untuk apa yang kehilangan stres itu, akibat kehilangan stres itu akan cepat tergantikan. Nah, fungsi yang kedua, ternyata vitamin B kompleks itu seperti dengan vitamin C dan E, dia itu bisa menghambat hormon kortisol. Dimana kita ketahui hormon kortisol itu sebagai memicu stres. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Jadi ada dua, di samping sebagai peranan fungsinya B kompleks untuk mengubah energi secara cepat, juga bisa menghambat hormon kortisol. Itu bicara Pak Tim. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ramanto. Ya, cukup jelas. Oke, jadi ada dua fungsi utamanya ya. Terima kasih Pak Ramanto. Ya Pak Tim, ingat bahwa langganan saya udah bertahun-tahun tidak order vitamin C. Jadi kemarin juga sempat begitu menjelang gumburu itu, aduh harusnya ada vitamin E sebagai antioksidan dan imunostimulan. Tetap saya kecerin terus vitamin B kompleks. Alhamdulillah program saat ini udah masuk mau 4 minggu masih aman. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi vitamin B kompleks ini bagus banget ya, bahkan bisa menggantikan kerja vitamin C. Kemudian ada pertanyaan lain lagi dari Bapak Ibu. Saya Mbak Ita. Oh, Pak Makmur, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ita. Selamat pagi Pak Ramanto. Pagi Pak Makmur. Pak, saya hanya ingin nanya sedikit aja nih Pak, yang cukup singkat aja.
Kalau misalnya kita ini kekurangan vitamin B, ternak kita kekurangan vitamin B, sebenarnya penyakit apa sih yang kira-kira yang bakal muncul gitu? Karena kan kalau untuk yang mungkin kalau yang dari virus-virus maupun bakteri yang lain kita sering dengar seperti itu. Nah, ini mungkin kalau dari kekurangan vitamin B itu kira-kira penyakit apa aja Pak yang akan muncul? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab. Vitamin B kompleks ini satu kelompok vitamin B. Kenapa bisa dibilang kompleks? Karena ada dua ternyata mekanismenya. Pak Makmur, dari yang saya pelajari, kenapa disebut vitamin B kompleks? Ternyata itu ada dua fungsi. Itu masalah saraf dan masalah yang utama adalah anemia, sel-sel darah merah. Sehingga apabila kekurangan multivit B kompleks itu lebih gejalanya, yang pertama yang pagi saya bilang ini koordinasi atau sempoyongan ayamnya. Yang kedua juga akan dengan adanya proses gangguan saraf, otomatis akan terganggu pertumbuhan terhambat. Nah, terus karena dia kekurangan vitamin B12, maka ayamnya akan terus kering, bulunya kusut. Tapi yang lebih kentara dengan multivit B kompleks ini adalah gangguan saraf, Pak. Jadi inkoordinasi, konvulsi, kejang-kejang ayamnya, terutama pada ayam-ayam yang masih starter ya, itu kelihatan sekali kalau dia kekurangan B kompleks. Demikian Pak Makmur yang bisa saya jawab. Ya, oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Cukup. Sudah cukup puas Pak Makmur dengan jawabannya? Cukup Mbak Ita. Ya, terima kasih Pak Makmur. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih saya buka ruang pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan suaranya langsung diaktifkan. Saya Bu Ita. Iya, Bu Ike. Silahkan Ibu Ike, boleh mengajukan pertanyaannya. Iya. Selamat pagi Pak Rahmanto. Iya, pagi Ike. Saya mau bertanya untuk multivitamin B kompleks ini, yang multivit B kompleks kita, apa kelebihannya kalau dibandingkan dengan vitamin B kompleks dari yang lain? Itu yang satu. Yang kedua, Pak Rahmanto. Yang kedua pertanyaannya saya, kalau multivit B kompleks yang lain itu kan ada yang bisa dicampur dengan antibiotik Pak, dan itu bisa membantu kerja dari antibiotiknya. Nah, kalau di tempat kita, apakah multivit B kompleksnya itu bisa dicampur dengan antibiotik, Pak? Itu aja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Yang pertama, saya juga sudah sebenarnya kalau tadi masih jalan laptopnya, mau saya share dari HP saya mengenai kelebihan multivit B kompleks dibanding punya produk kompetitor. Jadi mungkin saya bacakan aja ya. Jadi memang yang saya katakan tadi, kandungan multivit B kompleks kita tuh banyak sekali kandungannya. Seperti kita bandingkan dengan produk Bremer, kita B1-nya 3000 dia cuma 10 mg nih ya. B2-nya 200 dia cuma 4. B5-nya 400 dia cuma 2. B6 200 dia cuma 4. B12 0,5 dan 0,1. Juga dengan Sunbe maupun Medion. Kalau Sunbe namanya B Sunflex, kalau Medion namanya Vitaplex. Itu juga jauh kandungannya dengan punya kita. Jadi makanya ini mungkin kenapa punya kita berani memberikan jumlah kandungan yang begitu banyak, karena kita kan nggak khawatir karena vitamin B ini larut dalam air. Seandainya kelebihan pun langsung dikeluarkan lewat urin, nggak bakal toksik gitu. Jadi kebutuhannya ini pasti akan terpakai. Jadi saya ingat juga kadang-kadang teman-teman kan bilang, waduh dosisnya kok tinggi amat. Nah sekarang tinggal kita mau kasih dosis 1:2, 1:4 nggak masalah, pasti kepake. Kalau kelebihan dari kandungan yang ada ini nanti akan dibuang, jadi nggak akan toksik. Lain dengan vitamin yang larut dalam lemak, apabila terakumulasi bisa menyebabkan toksik. Jadi itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengenai apakah aplikasi multivit B kompleks bisa dicampur dengan antibiotik? Sangat-sangat bisa Bu Ika. Karena selama ini kita kan pernah ada kasus korisa di lapangan. Selalu kita sarankan
di samping antibiotik juga dicampur dengan metabolase. Karena apa metabolase pilihan? Kan metabolase juga ada antibiotik, ada B kompleksnya. Jadi seandainya kita nggak punya metabolase, kita bisa gantikan dengan B kompleks ini. Dan saya baca, menurut Esteger et al. Tahun 2012, vitamin B kompleks yang berperan di dalam nephrotoxic atau kegagalan ginjal itu adalah vitamin B6, pyridoxine. Itu dapat menurunkan toksisitas terhadap ginjal akibat pemberian antibiotik. Seperti pada kasus Coriza kan selalu kita berikan antibiotik, makanya harus dicampur dengan multivitamin B kompleks. Jadi kerjanya akan lebih bagus lah, maka disebut sebagai ajuvan juga B kompleks untuk antibiotik. Jadi sangat-sangat bisa Pak, Bu, B kompleks kita dicampur dengan antibiotik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramanto. Ya, bagaimana Bu Ika? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Ika. Saya buka lagi ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu yang masih penasaran nih tentang vitamin B kompleks nih. Silahkan boleh langsung mengaktifkan suaranya. Saya Bu Wita Ya. mau bertanya. Oke, Pak Ridwan. Silahkan Pak Ya. Ridwan boleh mengajukan pertanyaannya. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Pak. Pak Ramanto, Ya. saya mau nanya satu pertanyaan aja. Ya, Pak. Pak Ramanto kan udah lama pegang program ya, terutama di salah satu farm itu, dan selalu memakai vitamin B kompleks sebagai pengganti vitamin C ya. Nah, itu posisi yang tepat selama Pak Ramanto berarti mulai starter sampai ke itu ya. Itu yang tepat itu di posisi yang umur berapa gitu Pak Ramanto? Pemberiannya gitu. Itu aja Pak? Ya, itu aja Pak Ramanto. Baik Pak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita kebetulan kan pangsa pasarnya lebih banyak di layer ayam petelur. Nah, ayam petelur itu sebenarnya boleh dikatakan manja lah, agak susah untuk mau makan tuh. Kadang-kadang sama anak kandang atau karyawan kandang tuh perlu dirangsang dengan dibolak-balik gitu. Itu salah satunya biar dia mau makan. Nah, tapi dengan adanya kita punya multivitamin B kompleks bisa lebih cepat membantu karena dengan proses fungsi sebagai meningkatkan metabolisme sehingga si ayam itu akan lebih cepat lapar, jadi mau makan. Nah, untuk tahapannya atau misalnya periode apa yang diberikan, setelah saya amati ternyata setelah lewat puncak ada ayam tua, itu nggak perlu dirangsang pun ayam maunya makan melulu kan, Pak Ridwan. Makanya lebih bagus multivitamin B kompleks itu kita sediakan terus dari mulai start DOC sampai menjelang puncak. Kalau misalkan kita nggak punya metabolase pada saat awal DOC datang, kita punya B kompleks. Nah, sekarang tinggal tambahin air gula aja, karena kan di B kompleks nggak ada air gula, sedangkan di metabolase ada glukosa kan, yang sumber energi langsung. Kita tambahkan itu juga udah cepat. Pertama, metabolisme di dalam tubuh akan cepat, jadi energi apalagi dari perjalanan ya, energi itu cepat tergantikan dan metabolisme saat awal tuh ayam sudah mulai bekerja. Jadi saat DOC. Yang kedua, pada saat ternyata pemberian koksidostat itu bisa menyebabkan terhambatnya penyerapan vitamin. Ya, makanya pada saat starter kan suka ada koksidostat. Harus kita tambahkan B kompleks juga pada air minumnya. Terus yang ketiga, pada saat ada kasus Coriza yang tadi bilang itu, ada pemberian antibiotik, harus dibarengi dengan multivitamin B kompleks. Karena yang tadi saya katakan menurut Esteger tadi, bahwa terutama B6 yang bekerja itu bisa menurunkan toksisitas yang dibilang nephrotoxic, toksisitas pada ginjal. Terus kadang-kadang kalau kita amati, kita asik aja ngelihat ayamnya bertelur dari mulai start produksi, tapi nggak kita perhatikan feed intake-nya tiba-tiba dia kekurangan karena nafsu makannya kekurangan pakan, nafsu makannya hilang. Nah, tiba-tiba drop itu akibat dari kekurangan B kompleks. Makanya pada saat start produksi itu kita kasih aja B kompleks. Seandainya nggak mau 10/10, ya diturunkan juga nggak masalah.
karena kelebihan pun yang saya katakan tadi tidak akan menyebabkan toksik. Jadi kalau saya pegang program selama ini sampai menjelang puncak produksi masih diberikan Multivit B Complex. Juga saya lihat di Sukabumi itu pelanggannya Bu Rida tuh selalu order tuh Multivit B Complex. Mungkin nanti Bu Paritwan bisa tanyakan ke Bu Rida, RPB itu selalu pakai B Complex di layernya. Ya, itu saya karena saya juga cerita lah, tahu lah di Sukabumi sini. Mungkin itu Pak Ridwan. Jadi kalau untuk yang sudah lewat puncak, udah tua, nggak perlu karena ayamnya udah pasti mau makan dia. Ya Pak. Iya Pak. Bagaimana Pak Ridwan? Jadi jadi pemberiannya lebih awal lebih bagus Pak ya, dari mulai starter grower itu Pak ya, sebagai fondasi untuk menjelang produksi ya Pak ya, berarti Pak ya. Iya, betul. Iya. Siap. Terima kasih Pak Ramanto. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, sudah cukup jelas ya jawabannya Pak Ridwan. Terima kasih. Ya, sudah Bu. Dari Pak Ramanto. Kemudian mengingat waktu, saya buka satu pertanyaan terakhir bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan, saya persilahkan. Boleh langsung mengaktifkan suaranya. Masih nyambung dengan pertanyaannya Pak Makmur tadi ya. Jadi Pak Ramanto juga jelaskan bahwa B Complex ini dikenal sebagai vitamin untuk saraf ya. Jadi saya mau nanya Pak, kan biasanya ayam kecil tuh suka ada lumpuh ya, suka lumpuh. Nah, bisa nggak dibantu dengan vitamin B Complex? Terus bagaimana penjelasannya? Gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau tadi masih nggak ada gangguan di laptop, mau saya share penjelasan Bu Rida ini, akhirnya saya harus buka skripsi saya. Kebetulan skripsi saya itu judulnya defisiensi vitamin B1 pada unggas. Nanti saya ini. Ternyata di situ dijelaskan pada hewan percobaan burung merpati, Bu. Pada hewan burung merpati itu yang diberikan beras giling putih sampai halus, itu ternyata dia akan menyebabkan yang dibilang polineurosis. Jadi kerusakan sel-sel saraf, terutama pada kaki dan sayap, sehingga dia nggak bisa terbang, nggak bisa jalan, ya. Juga nafsu makannya hilang. Nah, setelah itu diberikan B1 tiamin, Bu. Nah, di situ dinyatakan ternyata bisa sembuh, Bu. Jadi dengan saya buka skripsi saya ini, kalau bisa diberikan terus-menerus dengan B1 ini, dengan tiamin khususnya. Mungkin kalau di manusia sudah ada ya, khusus B1, B2, tapi kalau di hewan masih B kompleks semua ya, belum ada khusus. Itu ternyata bisa sembuh, Bu. Itu aja sih referensinya, nanti saya akan Bu ya. Jadi saya buka, kebetulan sekali Ibu pertanyaannya pada hewan percobaan, terutama pada burung merpati yang diberikan beras giling putih sampai halus itu menyebabkan gangguan saraf, lumpuh. Akhirnya kalau nggak buru-buru diberikan tiamin dengan dosis yang cukup akan mati, Bu. Hanya itu Bu yang bisa saya jawab, Bu. Kali belum puas nanti coba Pak Ramanto, makasih. Lagi. Kalau dosisnya bagaimana Pak? Sekali lagi dosisnya karena di sini Pak? Kan nggak ada masalah untuk kelebihan karena dia larut dalam air. Jadi ya kalau memang kita kasih terus-menerus, kita kasih banyak juga, kalau dia udah cukup, kelebihannya kan dikeluarkan lewat urin, gitu Bu. Jadi nggak ada takut lah. Makanya kenapa kita bilang Multivit B Complex sebagai for everyday use, vitamin harian, karena memang nggak ada sifat toksiknya itu. Ya boleh dikatakan harus cinta sama B Complex lah, selalu ada di kandang. Gitu. Nggak dijelaskan juga sih saya baca literatur itu harus dosisnya berapa, yang penting cukupnya itu akan menyembuhkan. Nanti saya WA hasil itunya ke Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Ida pertanyaannya. Mungkin nanti bisa disambung lagi di belakang layar oleh Pak Ramanto dan Bu Ida. Mungkin itu saja ruang pertanyaan yang bisa saya buka untuk Bapak Ibu yang bertanya. Jika ada yang penasaran lebih lagi nih tentang vitamin B Complex, nanti bisa langsung menghubungi Pak Ramanto secara pribadi. Kemudian saya memberi waktu kepada Pak Ramanto untuk menyimpulkan.
menyimpulkan presentasi tentang B-kompleks. Silakan Pak. Ya, baik. Kesimpulan daripada multivit B-kompleks adalah dalam fungsi dan peranannya sebagai meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh hewan sehingga pemanfaatan nutrisi akan lebih efisien dan lebih bagus. Sehingga dengan kita mau memanfaatkan atau mau menjaga kandungan vitamin B-kompleks di dalam tubuh ayam akan membuat nafsu makan bagus, produksinya naik, sel saraf terjaga, dan pembentukan sel-sel darah merah juga baik. Jadi tidak terjadi anemia. Demikian Bu Ita, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramanto atas kesimpulannya dan juga atas materi presentasi yang disampaikan begitu sangat luar biasa, menambah ilmu kita semua. Semoga juga materi presentasi kali ini tentang vitamin B-kompleks boleh menambah pengetahuan Bapak Ibu audiens semua dan juga penonton setia channel YouTube Swadesi. Semoga bermanfaat bagi semua yang menyaksikan presentasi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hewan Rahmanto yang telah menyampaikan presentasinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir, mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan terkait materi pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau menutupnya dengan pantun seperti biasa. Naik Gojek sampai ke Sentul, mampir sebentar ke warung makan. Salam sehat, salam mantul, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih.